Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini di bulan suci Ramadan kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan kajian Tazkiyatun Nufus. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada siang hari ini kita melanjutkan kajian kitab kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Sekarang kita sampai pada pembahasan bab tentang rahasia puasa dan adab-adabnya. Ya, rahasia puasa dan adab-adabnya dan tingkatan orang yang berpuasa. Ya, tingkatan orang yang berpuasa dan adab-adabnya. Disebutkan dalam kitab ini bahwasanya puasa itu memiliki 3 tingkatan. Puasa itu memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah puasanya orang-orang awam. Puasanya orang-orang awam. Orang-orang secara umum. Secara umum. Yang kedua, puasanya orang-orang khusus, ya. Tingkatan yang kedua adalah puasanya orang-orang khusus. Yang ketiga adalah puasanya orang yang paling khusus, ya. Namanya khususul khusus. Khususul khusus, yaitu orang yang paling khusus. Jadi ada tingkatan yang paling bawah, itu adalah tingkatan puasanya orang awam atau secara umum, yaitu kaum muslimin secara umum. Yang kedua adalah yang kedua adalah puasanya orang-orang khusus dari kaum muslimin. Ya. Yang ketiga adalah puasanya orang yang paling khusus, ya, atau khususul khusus. Ya. Itu yang paling tinggi. Adapun puasanya, ya, puasa yang secara umum, ya, atau puasanya secara umum, ya, secara umum, yaitu adalah yaitu mengendalikan, ya, atau dapat mengendalikan perut dan kemaluan dari mengikuti syahwat, ya. Artinya dia dapat berpuasa terhadap makan dan minum dan tidak melampiaskan syahwatnya berhubungan di siang hari. Itu namanya puasa secara umum. Ya, dia bisa tidak makan dan minum di siang hari, ya, selama berpuasa, dan juga tidak, maaf bagi yang suami istri, tidak berhubungan. Ya, itu namanya puasa secara umum. Adapun puasa secara khusus, ya, atau puasanya orang-orang khusus, yaitu puasa yang dapat artinya dapat menundukkan pandangannya, ya, atau dapat mencegah pandangannya, lisannya, kakinya, pendengarannya, dan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan dosa, yaitu puasa khusus, ya, atau puasa orang-orang khusus, ya, yaitu seseorang yang dapat
menahan pandangannya, lisannya, kakinya, pendengarnya, dan semua anggota tubuhnya dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Artinya bukan cuma sekedar dia menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga dia bisa dapat menahan pandangannya, lisannya dari berkata-kata yang tidak diperbolehkan, pandangannya dari melihat hal-hal yang dilarang, kakinya tidak melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan, telinganya tidak mendengarkan sesuatu yang diharamkan, dan semua anggota tubuhnya tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Itu namanya puasa secara khusus atau puasanya orang-orang yang khusus. Ya. Adapun puasa yang paling khusus lagi adalah puasa hati. Ya, mempuasakan hati dari keinginan-keinginan yang rendah, dari keinginan-keinginan yang buruk, ya, dari pikiran-pikiran yang dapat menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya puasa yang paling khusus. Ya, jadi bukan cuma sekedar dia menahan lapar dan dahaga saja, bukan cuma sekedar dia tidak berhubungan intim dengan istrinya atau keluarganya, bukan cuma sekedar menahan lisannya, tangannya, matanya dari perkara-perkara yang terlarang dalam agama, tetapi dia juga bisa mempuasakan hatinya. Ya, tetapi dia juga bisa mempuasakan hatinya, yaitu hatinya tidak ada keinginan-keinginan, ya, kehendak-kehendak untuk berbuat keburukan, pikiran-pikiran kotor, jorok, dan seterusnya, tidak ada. Yang ada tidak ada terlintas dalam hati-hatinya, atau keinginan-keinginan yang ada dalam hati-hatinya. Ya. Jadi dia semuanya berupaya untuk, ya, mengisi hatinya itu untuk senantiasa mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah, membersihkan hatinya dari perkara-perkara yang terlarang dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya. Jelas ya, jadi ada 3 tingkatan puasa, ya, ada puasa yang umum, ya, ada yang puasa khusus, ada yang puasa yang spesial atau yang paling khusus. Kemudian adapun di antara adab-adab puasa khusus, ya, puasa yang khusus itu adalah yaitu menahan pandangan dan menjaga lisan dari apa-apa yang dapat, ya, yang diharamkan, ya, yang diharamkan atau dimakruhkan, atau perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Ya, itu diantara adab-adab, ya. Jadi diantara adab-adab orang atau yang puasa yang secara khusus adalah yaitu dia menahan pandangannya, kemudian dia jaga lisannya dari apa-apa yang dari perkataan-perkataan yang atau penglihatan-penglihatan yang diharamkan atau yang dimakruhkan, atau perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya, itu dia tinggalkan. Dan orang yang berpuasa dengan puasa yang level ini, maka dia menjaga semua anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga bahkan dari hal-hal yang dimakruhkan, yang dibenci dalam agama ini. Itu antara adab-adab puasa khusus. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh kepada puasa yang dilakukan. Ya, meskipun dia meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya meskipun dia, ya, ya, meskipun dia meskipun dia meninggalkan makan dan minum, tetapi Allah tidak butuh kepada puasanya. Artinya Allah tidak memberikan pahala kepadanya karena dia
tidak menjaga lisannya dan anggota tubuh lainnya dari perbuatan-perbuatan yang terlarang dalam agama. Kemudian di antara adab puasa khusus adalah dia tidak mengisi dan dia tidak memenuhi artinya perutnya dengan makanan di malam hari. Artinya dia tidak makan yang terlalu kenyang ya, yang sangat kenyang sekali ya sampai dia tidak bisa bergerak ya atau dia sehingga susah untuk beribadah. Ya. Jadi orang yang berpuasa khusus ini yang masuk dalam kategori level ini maka dia tetap memberikan space ruang di perutnya itu yaitu tidak mengisi makanan secara semuanya. Bahkan dia makan sesuai apa yang dia butuhkan saja, sesuai dengan artinya memakan dengan makanan yang cukup, secukupnya gitu. Ya, yang penting dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tempat yang buruk daripada perut yang diisi oleh anak cucu Adam. Ya, jadi tidak ada tempat yang buruk yang lebih buruk daripada perut ini yang diisi oleh anak cucu Adam itu. Artinya perut ini adalah tempat yang sangat buruk sekali jika anak cucu Adam itu mengisi dengan makanan yang terlalu full atau terlalu banyak. Karena kapan seseorang itu kenyang ya atau terlalu kenyang di awal malamnya, maka dia akan susah untuk beribadah di akhir malamnya. Karena apa? Begitu konsekuensinya ya. Ketika dia sudah kekenyangan di awal malam, karena begitu banyak yang dimakan sehingga untuk bangun sholat tahajud misalnya atau beribadah di akhir malam atau di tengah malam itu akan sulit sekali. Ya. Begitu juga apabila dia terlalu kenyang atau kenyang di waktu sahur, ya di waktu sahur maka dia akan susah untuk beribadah nanti di waktu zuhur, ya bahkan di waktu subuh pun dia susah juga karena apa dia kekenyangan, susah untuk bergerak, ya bahkan sholat subuh pun susah, begitu juga mendekati sholat zuhur dan juga barangkali kemungkinan besar dia ketiduran misalnya. Ya karena disebutkan dalam kitab ini banyaknya makan itu menyebabkan seseorang itu menjadi malas dan artinya tidak punya semangat untuk bergerak apalagi beribadah. Iya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya, sehingga apa yang terjadi sehingga maksud dari puasa itu pun tidak tercapai karena apa? Karena banyaknya makan. Ya. Jadi sekali lagi kita diperintahkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala itu agar kita merasakan namanya rasa lapar. Ya sebagaimana orang-orang miskin merasakan rasa lapar, maka Allah pun juga ingin menguji kita dengan rasa lapar dalam waktu beberapa jam itu setiap harinya. Oleh karena itu jika kita makan di malam hari dengan porsi yang sangat banyak, maka sebenarnya itu sudah tidak lagi sejalan dengan hikmah disyariatkannya puasa, yaitu apa? Kita bisa menjadi orang yang bisa merasakan kelaparan ya dalam beberapa jam itu. Ya, dan juga maksud daripada Allah syariatkan puasa adalah kita dapat meninggalkan atau bisa meninggalkan sesuatu yang kita inginkan. Ya, jadi itulah tujuan daripada puasa. Ya, ada perkara-perkara yang kita inginkan atau makanan-makanan yang kita inginkan, minuman-minuman yang kita inginkan, tapi karena kita berpuasa maka kita meninggalkan semuanya itu. Oleh karena itu, tatkala kita di malam hari, ya setelah berbuka misalnya dengan memakan makanan yang sangat banyak, minuman-minuman yang sangat banyak, inilah yang akan menyebabkan kita akan malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ya, adapun puasa sunnah, maka ketahuilah bahwasanya disunnahkannya berpuasa itu ya sangat ya dianjurkan pada hari-hari yang utama. Ya, jadi ada hari-hari utama sehingga kita dianjurkan untuk berpuasa. Ada yang utamanya itu setiap tahunnya,
ada yang berulang setiap bulannya, ada yang berulang setiap pekannya. Ya, apa yang berulang setiap tahunnya itu yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal setelah bulan Ramadan. Ya, jadi berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan itu sangat disunahkan atau sangat dianjurkan. Yang kedua, berpuasa pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Itu juga sangat dianjurkan bagi orang yang tidak berhaji. Begitu juga puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Begitu juga puasa 9 Dzulhijjah, ya, yaitu 9 Dzulhijjah maksudnya adalah puasa selama 9 hari. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu juga disunahkan, sangat dianjurkan. Begitu juga puasa Al-Muharram, yaitu selama bulan Muharram juga kita disunahkan untuk berpuasa. Kemudian ada juga puasa sunnah yang disunahkan, dianjurkan yang terulang setiap bulannya, ya, yang kita dianjurkan untuk mengerjakannya. Seperti puasa puasa putih, ya, namanya Ayyamul Bid, yaitu 3 hari. Itu setiap bulannya kita disunahkan untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan. Apakah kita berpuasa di awalnya, saya 1 harinya di awal, atau ada juga yang hari kedua di tengah, atau di hari yang kemudian puasa yang ketiga di akhirnya, itu diperbolehkan. Ya, eh, itu diperbolehkan. Ya, jadi misalnya tadi saya katakan, misalnya dia 1 hari dalam bulan itu dia berpuasa di awal bulan, kemudian di tengah bulan, kemudian di akhir bulan. Jadi ada 3 hari selama 1 bulan itu. Namun jika dia berpuasa 3 hari, ya, di tengah bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15, maka itu lebih utama, yaitu ketika bulan purnama itu sudah menjadi bulan itu menjadi bulan purnama, ya, tepatnya pada tanggal 13, 14, 15 di bulan-bulan Hijriah itu, ya, bukan hitungan kalender Masih, tapi kalender Hijriah. Kemudian ada puasa yang dianjurkan itu pada setiap pekan, pekan, ya, yaitu puasa hari Senin dan Kamis, yaitu dianjurkan untuk setiap pekannya kita berpuasa Senin dan Kamis. Kemudian setelah itu ada puasa yang lebih utama lagi dari semua itu, yang tadi saya sebutkan. Ada lagi yang lebih utama, itu puasa Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana puasanya? Sehari berpuasa, sehari tidak. Nah, ini puasa yang paling tinggi, ya. Sehari berpuasa, sehari tidak. Itu selama setahun, ya, berturut-turut begitu. Puasa hari ini, besok tidak. Puasa hari ini, besok tidak, gitu. Ya. Kenapa? Puasa Nabi Daud ini adalah puasa yang paling tinggi keutamaannya, ya, itu ditinjau dari 3 sisi. Ya, pertama, ya, bahwasanya jiwa kita ini kita memberikan haknya, yaitu haknya adalah untuk tidak berpuasa. Ya, begitu juga haknya jiwa kita ini atau diri kita ini adalah berpuasa karena puasanya adalah ibadah. Jadi begitu, ya, kita ada 1 hari kita beribadah dengan berpuasa, 1 hari kita tidak beribadah, tidak berpuasa itu. Sehingga kenapa dikatakan puasa dari Nabi Daud ini puasa yang lebih afdal. Ya, sehingga puasa ini dikatakan dia puasa yang adil, ya. Adil artinya menempatkan diri kita ini 1 hari dia bebas, 1 hari dia beribadah kepada Allah dengan berpuasa. Yang kedua adalah ketika seseorang itu tidak berpuasa pada hari itu, maka ini adalah hari kesyukurannya. Artinya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengkonsumsi apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hari berpuasanya itu adalah dinamakan hari kesabaran. Ya, karena dia harus bersabar untuk tidak memakan meskipun itu halal, tapi karena itu merupakan perintah Allah untuk ditinggalkan, maka dia tinggalkan. Maka ini butuh kesabaran. Dan iman itu, kata ulama, ada 2 bagian.
yaitu syukur dan sabar. Ya, iman itu ada dua jenis ya, atau dua bagian ya. Syukur dan sabar ini harus ada pada bagi seorang muslim. Ya, kemudian yang ketiga ya, bahwasanya puasa Nabi Daud inilah puasa yang artinya puasa yang membutuhkan pengorbanan dan perjuangan. Ya, kenapa? Karena ketika seseorang itu berada di hari yang dia tidak berpuasa, maka besoknya dia akan bermujahadah lagi melawan dirinya untuk menundukkan dirinya atau nafsunya untuk berpuasa. Kemudian besoknya lagi dia melepaskan lagi nafsunya untuk tidak berpuasa. Kemudian besoknya lagi, maka ini membutuhkan mujahadah, karena selang-seling itu membutuhkan mujahadah dalam menundukkan hawa nafsunya untuk beribadah kepada Allah melalui puasa. Ya, adapun puasa selama setahun berturut-turut, ya selama arti setiap hari ya, selama setahun itu berturut-turut setiap harinya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan jika dia berpuasa pada hari-hari yang terlarang. Ya, artinya jika dia puasa juga pada hari-hari yang terlarang, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu ya, ada namanya puasa yang terlarang ya. Kalau tidak salah sudah kami jelaskan ya, di bab fikih ya. Ya, di bab fikih itu kami sudah jelaskan tentang puasa-puasa yang terlarang ya, hari-hari apa yang terlarang atau pada saat-saat apa yang terlarang sudah kami jelaskan di bab di pembahasan fikih. Jadi berdasarkan dari kitab ini, seandainya seseorang itu berpuasa terus menerus dalam setahun, tetapi dia berbuka pada hari-hari yang tidak boleh berpuasa pada saat itu atau pada hari itu, maka ini dikatakan boleh. Ya, boleh dia berpuasa demikian. Tapi kalau dia berpuasa terus-menerus, meskipun hari-hari terlarang tetap juga berpuasa, maka ini dilarang. Ya, karena Nabi melarang berpuasa setahun terus-menerus tanpa berbuka sedikit pun. Ya, meskipun di hari-hari yang terlarang. Apa dalilnya? Bahwasanya ada beberapa dalilnya tentang bolehnya berpuasa terus-menerus setiap hari dalam setahun, tapi dengan meninggalkan hari-hari yang terlarang untuk berpuasa. Ini berdasarkan dalam sebagian apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya, seperti Aisyah, Ummul Mukminin, ya kebiasaan beliau adalah berpuasa terus-menerus setiap harinya. Ya, begitu juga Anas bin Malik, ya, begitu juga Abu Thalha. Ya, bahkan ketika beliau meninggal, bahkan ketika Nabi meninggal dunia, maka Abu Thalha ini senantiasa dia berpuasa setiap harinya dalam setahun itu selama 40 tahun beliau berpuasa. Tentu sekali lagi meninggalkan puasa pada hari-hari yang terlarang, maka ini diperbolehkan. Ya. Kemudian disebutkan ini, ketahuilah barang siapa yang diberikan pengetahuan, maka dia akan mengetahui maksud daripada puasa itu. Ya, ya. Maka dia pun akan ya mengkondisikan dirinya ya pada apa yang lebih afdol baginya. Maksudnya adalah kalau dia misalnya berpuasa namun dia tidak bisa mengerjakan perkara-perkara yang lebih afdol lagi, maka itu tidak dibenarkan. Ya, artinya ada perkara-perkara yang lebih afdol lagi, namun dia meninggalkannya gara-gara berpuasa. Ya, bukan lebih afdol, artinya ada perkara-perkara yang atau ada amalan-amalan sunnah lainnya yang dia tinggalkan disebabkan karena berpuasa, karena misalnya badannya lemah, maka ini sebaiknya tidak dilakukan. Iya, sebagaimana sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Mas'ud itu adalah orang yang sedikit berpuasa sunnahnya, ya, tidak terlalu banyak puasa sunnahnya. Kenapa? Karena beliau mengatakan idza sumtu da'uftu anis shalah. Apabila saya berpuasa, maka saya tidak kuat untuk melaksanakan sholat. Ya, artinya tidak kuat melaksanakan
sholat-sholat sunnah ya, sholat-sholat sunnah. Ya, kalau dia berpuasa. Jadi beliau lebih memperbanyak sholat-sholat sunnah daripada puasa-puasa sunnah. Ini Abdullah bin Mas'ud, ya salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu beliau lebih mendahului sholat daripada puasa. Ya, tentu sholat ya lebih utama dari puasa karena sholat ini menempati rukun yang kedua setelah syahadat. Ya, begitu juga sebagian sahabat atau ulama-ulama salafus soleh, mereka juga tidak berpuasa ya jika mereka tidak mampu untuk membaca Al-Quran. Ya, jika mereka tidak mampu ya membaca Al-Quran, artinya mereka lebih suka memperbanyak membaca Al-Quran daripada dia berpuasa. Karena kalau dia berpuasa, ya arti berpuasa sunnah maksudnya, memperbanyak puasa sunnah, dia pun lemah atau tidak ada kekuatan atau kurang untuk membaca Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, sehingga sebagian para sahabat atau ulama-ulama terdahulu itu mereka lebih tidak berpuasa karena ingin mendahulukan Al-Quran, lebih banyak untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, jadi sekali lagi setiap kita tentu mengetahui tentang keadaan kita masing-masing. Apa yang terbaik bagi kita. Kalau kita misalnya kuat berpuasa, ya, dan juga bisa juga misalnya melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, maka dipersilakan. Tapi seandainya misalnya kita kuat berpuasa tetapi kita lemah, ya, sehingga kita pun lemah untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, maka kita pertimbangkan hal itu. Ya minimal kita cari yang tengah-tengah. Ya silakan kita berpuasa juga sunnah, ya, yang secara seimbang, dan juga jangan kita meninggalkan amalan-amalan sunnah yang lainnya seperti sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran, ya mempelajari dan mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya juga membutuhkan juga kekuatan. Jangan sampai kita karena terlalu banyak puasa sunnah akhirnya ibadah-ibadah sunnah yang lainnya yang juga sangat penting itu ditinggalkan. Ya, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua terkait tentang adab-adab berpuasa, begitu juga tingkatan puasa. Ya, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Bisa langsung atau lewat room chat. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini atas apa yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang salah, yang khilaf, ya, yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah dari kami dan dari kekurangan ilmu kami. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta kajian semuanya. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran pada para peserta yang sudah hadir dalam kegiatan kita kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya, dan semoga memberikan pahala yang begitu besar kepada kita semua. Dan tak lupa pula kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan pahala yang begitu besar juga kepada yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita ini. Insya Allah kita bertemu lagi dalam kajian Tazkiyatul Nufus ya di pekan depan insya Allah. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ya, insya Allah nanti 4:30 kami ada lagi kajian tafsir Al-Quran. Jam 4:30 sore sampai 5:30 insya Allah ada kajian kami lagi tafsir Al-Quran. Silakan yang punya kesempatan boleh menghadiri kajian kami. Insya Allah ini ada rekamannya. Insya Allah silakan yang mau men-share rekamannya dipersilakan. Yang mau juga mendengar-dengar lagi apa yang kami sampaikan lewat rekam juga dipersilakan. Barakallahu fikum. Kami undur diri. Kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.